Halo trainers, balik lagi bareng As dan sesuai request ya. Kali ini aku akan ngebahas trailer dan preview episode 95 Pokemon Horizons. Episode 95 ini kelihatannya bakal seru abis dan banyak action dan misteri. Jadi biar gue basa-basi lagi, yuk mari kita bahas. Bagi yang belum lihat episode 94 aku, boleh langsung cek aja videonya ya. Atau yang bahkan belum nonton, ini bakal aku kasih recap dikit deh. Jadi terakhir kita lihat Liko dan Roy itu reunian dengan Mbak Molly dan menolongnya mengalahkan Pokemon yang terkena efek Lakuium. Liko dan Roy ini udah keliling region ya untuk melawan Pokemon-Pokemon yang terkena Lakuium seperti Slaking, Steelix, dan Vileplume. Nah, setelah melewati semua itu, mereka akhirnya berpapasan dengan petunjuk Lakuium pertama mereka, yaitu gedung exit yang ternyata ada di balik taman hutan di episode 94. Mari kita perhatiin scene ini ya trainers, di mana Liko dan Roy sedang masuk ke ruangan arena gitu. Bisa kalian lihat aja ada garis-garis juga di lapangannya. Berarti ini apa artinya trainers? Ya, bisa ditebak ini adalah arena battle Pokemon. Fakta ini juga bisa dikonfirmasi karena adegan selanjutnya adalah announcer atau MC battle dari arena tersebut. Bisa jadi ini arena battle normal ya buat sparring biasa atau latihan biasa lah. Atau bahkan ini bisa jadi arena percobaan exit. Namun di scene selanjutnya, nah loh ada Urto. Dia ini di episode kemarin absen ya trainers. Entah kemana dia perginya, cuman akhirnya dia nongol lagi di episode ini. Tapi pas Roy nyapa dia, reaksi dia gak diduga banget trainers. Dia kayak marah dan datar gitu ekspresinya. Kira-kira Urto kenapa di sini? Tujuan dia apa? Dan motivasi dia sebenarnya apa sih? Bisa dilihat ekspresi dia di sini kelam ya trainers. Mengapa demikian? Kita coba balik lagi deh ke pembahasan yang pernah aku sebut di video analisa opening aku. Teori aku waktu itu Urto ini kayak merasa kesepian gitu ya trainers. Atau mungkin dia bisa jadi punya motivasi atau masa lalu yang agak kelam ya. Nah, bukti pendukungnya apa? Pertama, visual dia di opening ini kayak ada di keramaian ya. Cuman dia tuh sendirian. Dia ini kayak vibe dan auranya tuh kayak lone wolf gitu ya. Ini bisa diartikan sebagai karakter yang mungkin penyendiri, atau mungkin punya masa lalu yang agak kelam, atau mungkin punya motivasi rahasia tersendiri yang agak gelap. Bukti pendukung kedua, dia nempel terus sama Roy dan ingin bersamanya dalam meraih mimpinya. Cuman Roy ini di beberapa episode kemarin tuh kayak ninggalin si Urto mulu gak sih? Kayak aku sendiri sebenarnya jadi kasihan ngeliatnya. Bahkan di episode 92, Urto itu sempat kaget pas ngeliat Roy ini travel sama cewek muda, yaitu Liko. Bisa jadi juga kalau dia ini agak jealous dengan Liko ya. Jealous dalam arti like jealous dengan Roy ya, bukan kayak naksir sama Liko. Bukti pendukung ketiga, Urto ini agak kaku dan kelihatannya gak gitu akrab sama Liko saat awal bertemu. Pas Roy ngeliat ini tuh, dia tuh sampai kaget juga ngeliat reaksi Urto yang biasanya heboh dan friendly. Pas ngeliat karakter lain kayak Liko deket sama Roy, dia tuh langsung kayak distant gitu dan agak jauh. Nah, sekarang bisa jadi nih, ini teori doang ya, Urto ini kayak udah milih jalannya sendiri dan gak bergantung dengan siapapun lagi. Kayak gimana ya? Kayak bener-bener lone wolf lah. Dan biasanya nih ya, kalau misalnya dalam cerita anime itu ada karakter yang masuk fase diam-diam, muram gitu, itu biasanya artinya ada konflik gede sih. Entah battle serius, pengkhianatan, atau bahkan perubahan haluan tim gitu ya. Ya, kalian yang nonton Naruto pasti inget Sasuke lah ya. Pada preview trailer ini juga ada dialog ya trainers. Karena bahasa Jepang dan mungkin kalian ada yang gak ngerti, ini aku bantu terjemahin aja ya. Liko di sini nanya ke Roy karena pastinya asumsi lah ya, Roy sama Urto ini bestie. Tapi Roy di sini jawabannya apa? Dia cuma jawab singkat, ya dia emang suka nempel aja sama aku. Maksudnya di sini Urto yang suka nempel aja sama Roy gitu. Ya di sini kalau dipikir-pikir jawabannya agak kasar sih. Soalnya kan mereka udah latihan bareng di Kalos, udah battle bareng ya, walaupun dia cerewet tapi jangan gitulah ngomongnya at least. Ya gak sih? Justru Roy jawab gitu kan makin bikin curiga. Dan bagian yang paling penting banget akhirnya diinfokan. Judul episode ini adalah Strong Spear. Sekilas episode 94, bagi yang kelewatan nih, sebenarnya Strong Spear ini sempat disebut di episode itu loh. Tepatnya saat bagian Liko, Roy, dan Mbak Molly mengantar Vileplume ke Pokemon Center, di mana ada pengunjung di sana yang lagi ngobrolin Strong Spear. Nah, jadi apa itu Strong Spear? Teori saat ini menurut aku, Strong Spear ini semacam versi upgrade-nya Lakuium Spear ya, yang pernah digunakan oleh Spinel saat mereka battle di Lakua. Nah, seperti yang kalian tahu deh, Spinel ini karakternya strategis, pinter, dan juga dia terobsesi dengan Lakuium. Spekulasi aku ini arena battle di episode ini kira-kira bakal dijadiin arena battle untuk memamerkan Strong Spear. Dan kayaknya nih ya trainers, bukan cuma dipamerkan doang, tapi Strong Spear ini kayaknya bakal dijual massal. Jadi kira-kira mungkin ya, ini teori aku ya, bakal dipasarkan sebagai benda yang
yang menguatkan Pokemon dengan menggunakan kekuatan Laquium. Selain itu nih, kelihatannya lawan utama di episode ini adalah Sango dan Onix. Boleh kalian lihat aja nih visual ini. Tampilan dan desain karakternya baru seperti yang kita lihat di opening ya. By the way trainers, kalau boleh jujur, biasanya yang warna pink itu emang cantik dan bikin adem ya. Nggak tahu kenapa. Kalau lakinya yang satu lagi, ya boleh lihat komen ini aja ya. Lalu bisa dilihat juga di scene selanjutnya, Liko dan Roy ini kelihatannya akan dipanggil sebagai challenger di arena battle ini. Bisa dilihat ini visualnya kayak pakai move Blizzard mungkin ya. Karena ada SS dan kayak badai gitu. Aku yakin ini Pokemonnya punya Sango yaitu Glail. Dan tampil juga sekilas Garganacl punyanya Onix nih. Kayaknya nih trainers, ini tuh battle yang sempat ditunjukin di opening intronya loh. Dan akhirnya kita bisa lihat juga di sini. Ya, ini sih fix mereka bakal rematch lagi trainers. Dan bisa jadi juga nih, Liko dan Roy di sini bakal berhadapan dengan Pokemon-Pokemon yang menggunakan Strong Spear. Akankah mereka menang atau malah akan kewalahan nih trainers? Mari kita lihat aja nanti ya. Nah, kita balik lagi ke Urto ya. Kira-kira kenapa sih si Urto ini tertarik dengan kekuatan Strong Spear? Jawabannya ini simple banget trainers. Karena dia ingin mengejar Rayquaza hitam. Ini aku juga ada satu spekulasi yang dibicarakan online ya. Tapi sedikit banget yang diskusiin, jadi pretty much belum begitu banyak yang ngomongin online ya. Jadi jujur aja sepenuhnya, belum begitu banyak bukti pendukungnya. Tapi fakta yang ada yang dapat mendukung teori ini adalah Urto ini terobsesi banget dengan Rayquaza hitam. Dan kebetulan juga Pokemonnya berasal dari Hoenn yaitu Sableye. Nah, koneksinya apa di sini trainers? Jadi teori ini mengatakan bahwa Urto ini adalah bagian dari klan Draconid ya. Nah, kalau kalian lupa Draconid itu dari mana? Itu dari game Omega Ruby dan Alpha Sapphire, di mana salah satu anggotanya adalah Zinnia, yang merupakan karakter yang lumayan populer lah ya. Bagi kalian yang udah main game pasti tahu. Tapi bagi yang belum, klan Draconid ini bisa dibilang kayak menyembah dan hormat terhadap Rayquaza ya. Alasannya karena Rayquaza ini menyelamatkan dan menjaga keseimbangan dunia dari Primal Groudon dan Kyogre. Nah, kita balik lagi ke Omega Ruby dan Alpha Sapphire. Kebetulan Mega Evolution juga pertama kali nongol di generasi 6, yaitu Kalos, di mana gamenya itu X and Y ya, dan kemudian Hoenn di Omega Ruby dan Alpha Sapphire. Jadi kalau misalnya kalian sambung-sambungin nih benang-benangnya itu bisa aja dikonekin, cuman belum begitu banyak bukti yang keras banget. Jadi sebenarnya masuk ke teori ringan ya. Lalu apa yang bisa kita expect dari episode ini? Kalau menurut aku kalian harus nantikan sisi Urto yang lain. Di luar lucu-lucunya, di luar reaksi gokilnya, tapi lebih ke mode serius seperti di opening intronya. Semoga kita bisa diinfokan sedikit-sedikit lah ya tentang motivasi Urto ini apa secara resmi. Biar kita juga bisa ada bahan buat bikin teori juga ya trainers. Dan soal Spinel nih, apakah mungkin Spinel muncul di episode ini? Jawaban aku, bisa jadi. Bahkan spekulasi aku trainers, dia ini sebenarnya dalang di balik Laquium yang bermunculan di berbagai daerah. Kalau kita balik lagi ke scene ini ya trainers, mungkin aja Spinel ini yang nawarin Strong Spear ini ke Urto agar lebih kuat. Mungkin juga dengan catatan dia ngejauhin Liko dan Roy. Wah, ini bahaya banget menurut aku karena kalau itu terjadi, Urto ini bakal kayak berseberangan dan bertentangan dengan Liko dan Roy. Dan bisa jadi juga Spinel ini punya rencana rahasia untuk memanfaatkan Urto dengan mungkin menyuruh dia untuk memata-matai Liko dan Roy dan mengkhianati mereka. Tapi tahan dulu, balik lagi, ini hanya sebuah teori dan spekulasi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apa spekulasi kalian soal episode 95 ini? Boleh langsung komen aja deh teori-teori kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka Pokemon. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.